Halo teman-teman, kali ini aku akan share ke teman-teman tentang sebuah teknologi dengan nama Single Page Application atau yang biasa dikenal dengan SPA. Nah, apa sih teknologi SPA ini? Nah, SPA ini merupakan sebuah konsep aplikasi web yang memiliki satu halaman saja, di mana semisal kalau kita web seperti biasa ya, multi halaman atau multi page itu biasanya ketika kita pindah halaman, dia akan merequest ke server untuk memuat semua resource dalam web tersebut. Sedangkan kalau SPA ini cuman satu aplikasi saja, satu halaman saja yang akan terus di fetching oleh si JavaScript-nya. Nah, di mana JavaScript di sini akan membantu memfetching ke server untuk mengganti tampilan ke navigasi lain tanpa perlu browser tersebut dimuat ulang. Dalam artian tanpa perlu adanya refresh. Karena memang kalau adanya refresh ini akan memakan waktu yang cukup lama dan aksesibilitasnya agak sedikit terganggu. Nah, kita langsung ke analoginya aja. Nah, di sini yang pertama akan analogikan ketika sebuah website tidak menggunakan SPA atau dalam artian multi-page. Di mana pertama nanti server akan mengirimkan semua gambaran dari website tersebut dan di-load di dalam server tersebut dan akan ditampilkan di layar monitor kalian. Dapat terlihat ya dari analogi ini. Nanti si klien akan meminta sebuah halaman dan si server akan memuat sebuah halaman terlebih dahulu secara full. Dalam artian dapat dilihat di situ ada gambar rumah, matahari, pohon dan diwarnainya secara langsung di dalam server tersebut. Dalam artian jadi nanti si halaman tersebut akan banyak query di dalam servernya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan menggunakan SPA, di mana nanti si klien akan meminta halaman masternya dulu atau kerangkanya terlebih dahulu dan dikirimkan ke klien. Barulah nanti si server akan mengirimkan fetchingnya atau penggayaannya itu menyusul berdasarkan kebutuhan dari si klien. Semisal kalau dianalogikan dari gambar yang sebelumnya, yang dikirim server yakni tentang gambar kosongan rumah, matahari dan juga pohon terlebih dahulu tanpa ada warna ya teman-teman ya. Barulah nanti ketika ada konten yang ingin dimuat oleh si klien, barulah nanti si server akan mengirimkan warnanya dan barulah di klien atau di monitor kalian akan berpindah atau berganti tampilan seperti itu. Jadi ini memungkinkan teman-teman untuk memuat resource itu secara singkat dan tanpa perlu adanya refresh dari browsernya seperti itu. Mungkin kurang lebihnya konseptualnya seperti itu tentang SPA. Nah, lalu apa sih manfaat dari SPA ini? Yang pertama, loading yang singkat. Dimana yang sudah kita tahu, yang sudah saya omongkan tadi, karena nggak ada query atau request yang terlalu banyak, ini mengakibatkan loadingnya bisa dipersingkat. Lalu yang kedua, UI atau user interface itu lebih cepat dan lebih responsif. Lalu yang ketiga, tidak ada query tambahan pada server, jadi nggak perlu refresh berulang kali ketika website tersebut berpindah halaman. Lalu yang keempat, meningkatkan pengalaman pengguna. Ya, jadi dengan adanya loading yang cepat, ya ada query tambahan dan UI yang cepat dan responsif, ini membuat pengalaman pengguna itu lebih meningkat. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu si SPA ini juga memiliki framework. Nah, memang si SPA ini pada dasarnya memiliki bahasa dasar dari JavaScript. Dan dia memiliki framework yang bisa digunakan untuk teman-teman untuk mempersingkat waktu development teman-teman.
Nah, framework apa aja sih yang ada di SPA ini? Yang pertama yakni ada AngularJS. Nah, ini dari produk asli dari Google. Lalu ada React.js, lalu ada Vue, dan yang terakhir ada Split. Nah, dimana nanti di konten-konten aku selanjutnya mengenai SPA, aku akan berfokus pada salah satu framework tersebut, yakni aku akan membahas lebih detail atau lebih mendalam tentang penggunaan Split. Nah, alasannya kenapa kok aku menggunakan Split? Karena di video atau di playlist aku sebelumnya sudah aku buat sebuah playlist mengenai Laravel. Dimana di situ di Laravel kita ada yang namanya Blade Template. Nah, di antara semua framework ini yang kompatibilitas atau yang selaras dalam menggunakan Laravel yakni framework Split, dimana kita nanti UI-nya kita bisa menggunakan bahasa dari si Blade Template tadi. Seperti itu. Biar nanti berkesinambungan ilmu yang teman-teman dapat dari playlist aku sebelumnya bisa kalian terapin pada framework Split ini. Seperti itu. Lalu, nah, contoh aplikasi apa saja sih yang udah dibuat dari si SPA ini? Nah, contoh aplikasinya yakni yang pertama yaitu Google Map. Lalu ada PayPal, ada Gmail, Netflix, dan Pinterest. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, sekarang aku mau buktiin teman-teman bahwa memang manfaat dari SPA itu benar adanya, dimana tadi menjanjikan sebuah aksesibilitas yang cepat, lalu juga nggak ada loading yang terlalu lama, dan lain sebagainya tadi ya, yang udah aku paparkan tadi. Nah, untuk membuktikannya, aku akan membandingkan dua website dari yang sudah terkenal ya. Ini nggak ada maksud untuk mencelah atau mencemooh dari website tersebut, tapi ini aku cuman membuktikan bahwa benar SPA itu bisa mempercepat kinerja atau performa dari website teman-teman. Nah, aku bandingin yang pertama aku bandingin Netflix. Nah, ini tadi yang udah aku sebutkan tadi salah satu produk SPA yaitu dari si Netflix ini. Lalu juga aku membandingkan dengan website CNN Indonesia. Dan ini portal berita teman-teman ya. Ini aku nggak ada maksud untuk mencemooh ataupun yang lain. Jadi ini cuman pembuktian saja seperti itu teman-teman. Untuk sebagai pembelajaran bagi teman-teman. Nah, yang pertama aku akan mentes di sini pakai platform PageSpeed Insight. Nah, di sini aku pastein URL dari si Netflix dan juga si portal berita tersebut CNN. Nah, di sini pada mode desktop, nah pada performanya di sini dia mendapat nilai 87. Di sini dapat dilihat ya 87. Nah, untuk kategorinya ini yang merah ini berarti yang parah ya, performanya kurang. Terus yang ini cukup sedang 89 dan yang hijau ini 90 sampai 100 untuk nilainya. Nah, untuk performa Netflix dapat 87, aksesibilitas dapat 92. Nah, dari dua nilai tersebut ini bisa dilihat, kita akan bandingkan dengan yang CNN Indonesia. Kita sama pakai mode desktop. Kita lihat performanya 37 dan aksesibilitasnya 83. Nah, ini yang menandakan kemungkinan si web portal berita CNN ini tidak menggunakan SPA dalam penerapan teknologinya. Tapi bisa juga ada hal lain yang memberatkan sehingga performa dari si web CNN menjadi 37. Nah, dapat dilihat kalau kita bandingkan antara nilai performa dan aksesibilitas, di sini sudah berbeda jauh. Seperti itu teman-teman, dapat dilihat sini performa 87, sedangkan kalau di CNN dapat nilai 37. Oke, itu tadi pembuktianku mengenai manfaat penggunaan dari SPA. Nah, di next video selanjutnya aku akan share ke teman-teman tentang Split dan cara penggunaannya, sampai dengan teman-teman nanti bisa CRUD dan lain sebagainya.